adakah doa khusus sholat duha? Maka jawabannya tidak ada doa khusus. Selangi Bapak Ibu, adakah doa khusus sholat duha? Jawabannya tidak ada doa khusus. Lalu bagaimana dengan, bukankah ada doa yang populer disebut? Misalkan Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nah, maka hadis-hadis yang menerangkan adanya doa khusus setelah sholat duha, hasil penelitian para ahli hadis yang juga dirujuk oleh para ulama Dewan Hizbah, hadisnya dhaif. Misalkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tapi bukan di Sahih Bukhari, di kitab lain karya Imam Bukhari, misalkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, seperti yang diajukan oleh penanya, terindikasi dhaif jika dibandingkan dengan periwayatan lain. Misalkan periwayatan Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Ibnu Abi Syaibah. Contoh Bu, ini contoh yang langsung menyebut ada doa khusus setelah sholat duha. Misalkan dari Aisyah, kata Aisyah, sholla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-duha. Rasulullah sholat duha, summa qala, setelah selesai maka beliau berdoa dengan redaksi Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Bahkan jika diucapkan doa ini, Nabi katanya sampai 100 kali membaca ini setelah selesai. Namun ternyata berdasarkan hasil pembanding dengan rawi-rawi yang lain, seperti dalam riwayat Imam Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Abi Syaibah, terindikasi adanya kerancuan dalam beberapa aspek, padahal bersumber dari rawi yang sama atau poros utamanya, yaitu Husain bin Abdurrahman. Misalkan kerancuan bisa dilihat dari 3 aspek. Pertama, sahabat yang menjadi sumber. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan An-Nasai, jalur Khalid bin Abdullah dari Husain menyebutkan sahabatnya Aisyah. Redaksinya seperti yang tadi dibacakan, yaitu mendoa redaksi ini atau berdoa dengan redaksi ini sebanyak 100 kali. Tetapi dalam riwayat lain yang lebih banyak Bapak Ibu, ternyata tidak disebutkan Aisyah, hanya disebutkan laki-laki tanpa disebutkan namanya, yaitu dengan ungkapan an rojulin min ashabin nabiyyi. Jadi nu tadi mah ti Aisyah, Nabi berdoa dengan redaksi itu 100 kali. Sementara kita temukan pembanding bukan dari Aisyah, tapi dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi. Berarti ada 2 versi, satu Aisyah, satu laki-laki sahabat tidak disebut nama. Itu tidak ada masalah sekiranya hadisnya sahih, berarti bisa 2 sumber. Tetapi yang kedua, justru dengan banyaknya jalur yang berbeda-beda atau sumber, ternyata redaksi beda-beda. Bahkan bukan hanya beda, boleh jadi satu dengan yang lain itu menunjukkan adanya
kerancuan. Misalkan dari seorang yang tadi disebut rojulun min ashabin nabi, ternyata dalam jalur ini minal ansor, tidak disebutkan namanya. Ia mengatakan, aku melihat Rasulullah sholat duha 2 rakaat. Maka ketika beliau duduk, saya mendengar beliau berdoa, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 2. Jalur Abad al-Awam, yaitu masih dari rojulun minal ansor. Redaksinya, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Yang tadi rohim, padahal jalurnya sama. 1 rohim, 2 ghafur. Yang ketiga, tampak ada keraguan-raguan di rawi, apakah Nabi itu mengucapkan rohim atau ghafur gitu. Jadi yang satu seperti yakin rohim, yang kedua seperti yakin ghafur. Ternyata oleh yang ketiga, jalur Khalid bin Abdurrahman, terlihat adanya keraguan-raguan. Sebenarnya yang dibaca oleh Nabi itu yang mana? Apakah rohim atau ghafur? Kemudian bukti yang ketiga, sebetulnya Nabi mengucapkan ini apakah setelah sholat selesai? Waktu sujudkah, sujud terakhir? Ataukah waktu duduk gitu? Jadi selain tadi sumber riwayat, redaksi, juga sebenarnya doa ini di mana diucapkan? Apakah tadi sholatnya sholat duha? Satu hadis menyebut iya sholat duha, tapi di situ tidak disebutkan tempat atau posisinya. Apakah di akhir sholat, waktu sujud, atau posisi lain? Tidak disebutkan. Versi lain menyebutkan duburo sholah, di akhir sholat. Tidak disebutkan itu sebetulnya sedang sholat wajib ataukah sholat sunat. Sholat sunatnya duha atau lain, hanya disebut duburo sholat. Tidak disebut secara spesifik sholat apa. Itu versi 2. Inilah diantara contoh Bapak Ibu, hanya menggunakan bahasa piduburi sholah. Maka dengan bahasa piduburi sholah tidak serta-merta dipahami ini setelah sholat duha gitu. Karena dengan bahasa piduburi sholah bisa juga dimaknai setelah sholat wajib, bukan setelah sholat duha. Nah itu diantara contohnya. Kemudian yang lain lagi, hanya menyebutkan pisolatin kalau tadi duburo sholah. Versi yang ketiga pisolatin sama tanpa disebutkan ini sholat wajib ataukah sholat sunat. Andai kata sholat sunat, apakah sholat duha atau bukan? Begitu juga tidak disebutkan tempat menyebut atau posisinya. Apakah di akhir sholat, waktu sujud, ataukah posisi yang lain. Ini contohnya untuk hadis yang menggunakan fi sholatin. Wa huwa yaqulu Rabbighfirli. Dalam riwayat lain pakai Allahumma gfirli. Nah, jadi akhirnya para ahli lalu mencoba menganalisa kenapa bisa beda gitu. Padahal orangnya sama. Jadi melalui wartawan yang sama, kok pemberitaan jadi beda-beda. Maka inilah yang terkadang luput perhatian, sehingga Dewan Hizbah perlu untuk menyampaikan catatan. Oh, ternyata tidak heran ada kerancuan-kerancuan demikian walaupun melalui orang yang sama.
Sebab merujuk kepada penjelasan Imam An-Nasai bahwa rawi yang sama, wartawan hadis yang itu juga bernama Husain bin Abdurrahman, maka mengalami kepikunan di akhir hayatnya. Jadi tidak aneh kalau melihat keadaan yang bersangkutan mengalami pikun. Karena pikun itulah riwayat yang dia sampaikan, kecenderungannya setelah dia pikun menyampaikan riwayat jadi berbeda-beda. Oleh karena itulah, dari penjelasan-penjelasan yang sederhana, catatan-catatan ringan yang tadi disampaikan, tak berlebihan sekiranya diambil kesimpulan bahwa kerancuan yang demikian mengindikasikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Husain bin Abdurrahman di akhir hayat, ketika hafalannya telah berubah, hadisnya jadi dhaif, tidak bisa dipakai hujah. Ada doa khusus setelah sholat duha. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Luar biasa orang Cileunyi mah palalinter. Sim kuring mah harus lama, dan tim sekretariat Dewan Hizbah melakukan penelitian ini, Bapak Ibu cukup setengah jam. Luar biasa palalinterna orang Cileunyi. Nah, jadi sekali lagi, tidak ada syariat khusus setelah doa berdoa dengan doa khusus ini. Mangga we Bapak Ibu bade ngadoa mah sesuai keperluan. Tidak ada kekhususan, termasuk tidak ada fadilah tertentu jika kita menggunakan redaksi doa ini. Demikianlah Bapak Ibu, perlu saya sampaikan gambaran demikian betapa apiknya para ulama, khususnya ulama Persatuan Islam. Untuk apa Bu? Supaya selamat. Urang mah tekedah masak ka dapur, milih bahan peteuy aya hiledan teu, sayur aya hama atawa henteu kan. Urang mah tinggal am. Tapi ulama yang melakukan demikian harus dari proses milih bahan unggulan, dicek dibersihan, dicek deui pestisida, diracik, pakai resep, diolah, tinggal am. Terbayangkah kalau tidak punya ulama? Berarti apapun kita santap, termasuk sampah medsos, sampah YouTube, karena nggak ada filter. Maka beruntunglah kita yang hingga hari ini tak lepas alur hidup kita selalu dalam bimbingan ulama yang istiqomah. Melalui jerih payah mereka lah kita beragama menjadi mudah, ringan, tapi selamat secara ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan keadaan demikian semakin memacu kita menjadi abdan syakuro, hamba yang pandai bersyukur, diberi kenikmatan dengan hadirnya para ulama, sehingga kita nikmat di dalam beribadah karena kita yakin secara ilmu kita selamat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.